Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum uji kandungan urin. Siapkan urin sebanyak 10 ml, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Ujilah pH urin dengan mencelupkan kertas indikator universal ke dalam urin tersebut. Celupkan selama beberapa menit. Amatilah perubahan warna yang terjadi. Cocokkanlah dengan standar pH dan catatlah pH pada tabel data eksperimen. Masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 tetes larutan Benedict, lalu kocok sebentar. Jepitlah tabung reaksi dengan menggunakan penjepit tabung reaksi dan panaskanlah tabung reaksi dengan pembakar spiritus. Setelah dibakar beberapa saat, amati perubahan warna pada urin yang dipanaskan dan catatlah pada tabel data eksperimen. Bila berwarna hijau, kadar glukosanya 1%, berwarna merah kadarnya 1,5%, berwarna oranye kadarnya 2%, dan yang berwarna kuning kadarnya 5%. Untuk menguji kandungan protein pada urin, masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu teteskan 5 tetes larutan biuret pada urin. Setelah itu kocok sebentar, amati perubahan warna yang terjadi. Bila terdapat cincin ungu pada sampel tersebut, maka dipastikan sampel tersebut mengandung protein. Untuk menguji kandungan klorida pada urin, masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 tetes larutan perak nitrat 10% dan amati endapan putih yang terbentuk. Bila endapan putih yang terbentuk sedikit, maka tandanya urin itu normal. Sedangkan jika terdapat endapan putih yang tebal, maka urin tersebut tidak normal. Untuk menguji kandungan amonia pada urin, masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml.
jepitlah tabung reaksi dengan menggunakan penjepit tabung dan panaskan dengan pembakar spiritus. Hiruplah aroma yang keluar dari urin tersebut dengan cara mengibaskan tangan pada uap di atas tabung reaksi. Bila berbau menyengat, menandakan adanya amonia. Urin adalah salah satu hasil ekskresi dari ginjal. Urin terbentuk melalui 3 tahap, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah ketiga tahap tersebut selesai, maka urin akan masuk pelvis atau rongga, ureter, kantong urin atau vesika urinaria, dan uretra. Dan selanjutnya akan dikeluarkan. Setiap hasil ekskresi yang dikeluarkan oleh organ tertentu mengandung beberapa zat seperti keringat, air, garam, urea, dan lain-lain. Begitu juga dengan hasil ekskresi organ ginjal, yaitu urin. Untuk mengetahui kandungan yang ada dalam urin, maka dilakukan uji kandungan urin, yaitu 1. Uji pH urin. Uji pH dilakukan dengan kertas indikator pH universal ke dalam urin dan mengamati perubahan warnanya. Pada percobaan sebelumnya, kelima sampel menunjukkan pH 6. pH urin normal berada di angka antara 4,5 sampai 8,0, yang berarti pada 5 sampel tersebut pH urin normal. 2. Uji amonia. Uji amonia dilakukan dengan cara memanaskan terlebih dahulu urin sampai mendidih, kemudian diketahui bagaimana baunya. Ternyata setelah dilakukan uji amonia, rata-rata sampel mengandung bau, yang berarti urin tersebut mengandung amonia. 3. Uji glukosa. Adanya kandungan glukosa dalam urin dapat diketahui melalui perubahan warna yang terjadi setelah urin ditetesi 5 tetes Benedict. Setelah dilakukan uji glukosa, didapatkan data bahwa 2 di antara 5 sampel berwarna hijau, yang berarti mengandung glukosa sebesar 1% dan sisanya berwarna oranye, yang berarti mengandung glukosa sebanyak 2% atau sedang. Dengan uji glukosa, kita juga dapat mengetahui jika urin menghasilkan endapan, maka orang yang urinnya diuji menderita diabetes. Hal ini berhubungan dengan pankreas menghasilkan sedikit insulin, bahkan tidak, sehingga menyebabkan diabetes. Dari pengujian urin didapatkan bahwa kelima sampel tersebut tidak terbentuk endapan, yang artinya orang yang urinnya diuji normal. Protein. Urin yang diuji untuk mengetahui ada tidaknya protein. Setelah melalui tahap pemberian 5 tetes biuret, jika urin berubah menjadi ungu, maka dapat dipastikan urin mengandung protein. Karena urin yang diuji tidak berwarna ungu, maka urin tidak mengandung protein. Tetapi jika urin mengandung protein, ini ada ketidakberesan pada ginjal orang yang urinnya diuji. Seharusnya ginjal yang normal tidak akan meloloskan protein bersama urin. Protein atau asam amino pada ginjal normal akan diserap pada proses filtrasi, sebab protein atau asam amino merupakan zat yang berguna bagi tubuh. Selain itu, jika ada protein atau asam amino yang masih berada pada urin primer pada tahap reabsorpsi, tepatnya di bagian tubulus, kontorus, proksimal, semua protein sudah harus diserap oleh tubuh. Artinya, urin yang dikeluarkan sudah tidak lagi mengandung protein. Jadi, jika hasil praktikum menunjukkan adanya kandungan protein dalam urin, maka ginjal orang yang urinnya diuji mengalami masalah, terutama pada tubulus, kontorus, proksimal. Pada sampel yang diuji dapat dilihat bahwa kelima sampel tersebut tidak memiliki lingkaran cincin ungu setelah diberi biuret, yang artinya kelima sampel tersebut normal. Dan uji yang terakhir yaitu menguji kandungan klorida dalam urin. Dilakukan dengan memanaskan 5 tetes larutan AgNO3 atau perak nitrat. Kemudian melihat dari hasilnya, yaitu bahwa warna urin berubah warna dari kuning menjadi putih, disebabkan karena urin tersebut mengandung garam dan terjadi pengendapan. Endapan tersebut merupakan endapan garam. Berdasarkan banyaknya endapan, kelima sampel tersebut memiliki endapan sedikit, maka artinya urin tersebut normal. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa urin orang normal mengandung amonia atau NH3
dari yang normal itu bisa terjadi karena pengaruh makanan, obat, atau kondisi kesehatan. Selain itu, urin orang normal tidak mengandung protein dan glukosa. Jika urin mengandung glukosa maupun protein, berarti ginjal dari pemilik urin tersebut dalam keadaan kurang bagus dalam menyaring darah.